Terima kasih. Jadi tujuannya tadi salah satunya di sini tadi saya diminta untuk kalibrasi. Saya bilang sama Dani, dan kalibrasi aja itu sebelum kita bor. Jadi salah satu tujuan pemboran adalah untuk mengkalibrasi. Tadi saya katakan itu resistivity yang seperti itu cukup jelas ya. Saya sambil bungkuk aja enak. Jadi resistivity tinggi sampai 60.000 itu apa sih sebenarnya di situ? Kemudian yang resistivity yang biru itu yang sekitar 100-an, 200-an sampai 1000-an apa dan sebagainya. Nah ini tadi Pak Tikno sudah menceritakan tentang peta geologi daerah situ. Nah Gunung Padang sendiri ini dipetakan kalau nggak salah Pak Jatmiko juga memetakan ini tahun-tahun lama itu. Di sini ada gunung namanya Pasir Pogor. Saya juga datang ke situ juga. Itu adalah pyroxene andesit. Sementara di sini ada hornblende andesit. Jadi secara keseluruhan geologinya di sini dianggap sama saja dengan yang lainnya, yaitu breksi, tufa dan sebagainya. Walaupun tadi Pak Tikno mengatakan mungkin ini adalah volkanik tua seperti itu ya. Nah, kemudian ini hornblende andesit di Pasir Pogor ya. Bentuknya ada yang kotak-kotak juga nih ya. Tetapi tidak menunjukkan columnar jointed ya. Seperti yang sering kita tahu ada persegi 6, persegi 5, tapi tetap ada join di sini. Kemudian di Dusun Ciukir, Empang itu kita juga melihat hampir sama, tapi batunya lebih kecil-kecil. Kalau penduduk bilang atau tradisi cerita orang tua di sana bilang di Ciukir ini tempat mereka mengukir basalt andesit itu, kemudian ditaruh di sana. Sisa-sisanya ada di sini, bahkan di Empang sini, lihat nih. Jadi ada trap-trap kayak gitu dan dibikin juga seperti ini di ini sawah, tapi dinding-dindingnya terdiri dari batu-batu itu. Tapi di sini batunya tidak begitu heksagonal dan memanjang. Jadi kadang-kadang pendek seperti itu. Saya juga curiga juga kenapa kok bisa sampai kayak gitu. Juga ada di Gunung Empe itu ada gurandil, ada alterasi, mungkin ada orang pernah mau ngambil emas tapi nggak dapat apa-apa di situ. Ini indikasi volkanik juga. Jadi kalau lihat batuan volkanik udah putih, merah, hijau, kuning, ungu, berarti sekitar situ ada emas lah kira-kira. Kemudian ini ada andesit di Gunung Melati di belakangnya, saya lihat juga nggak ada itu heksagonal columnar joinnya. Ini pada umumnya blok-blok segede kerbau, terus beberapa, tapi andesitnya sama, batunya sama, cuman bentuknya nggak ada yang columnar join. Nah terus kita ngebor di teras 2, hasilnya seperti ini. Di bagian atas kita dapatkan di sini adalah tanah pasir, jadi seperti lengket di sananya. Kemudian kita ngambil juga karbon di sini, kita karbon dating, baru tadi malam keluar, nggak tahu 2600 ya man. Poinnya di sini adalah pola-pola yang kita dapatkan di sini selalu adalah pola pelapukan dari heksagonal maupun pentagonal andesit, yang diantaranya selalu ada batu pasir dan seperti semen. Jadi bukan pelapukan andesitnya, tetapi semen. Dan semen itu bisa kita lihat di permukaan ketika kita naik dari teras 1 ke teras 2, itu ada semen-semen seperti itu. Artinya di sini kita berhadapan dengan sesuatu yang constructed oleh manusia, dan terus sampai ke sini juga, tetapi kebanyakan ini miring di sini. Jadi gambar ini, jadi dari kelurusan-kelurusan blok-blok itu yang kita bor, itu semuanya menunjukkan bahwa dia adalah konstruksi bangunan yang ditumpuk. Dan dari kedalaman 5 atau 4 tadi yang Dani mengatakan, di sini ada garis, ada brick, terus di bawahnya ada miring. Ini memang miring. Jadi kita tahu persis itu kita bor itu miring, terus direkat sama pasir semen, miring, direkat sama pasir semen, sampai kedalaman 17 sini. Di kedalaman 17 tiba-tiba batunya warna putih semua. Andesit tapi putih. Terus ada karbon di situ, ada tanah di situ masuk. Ya. Dan pada saat yang sama, 1 meter lagi ngebor, air keluar. Artinya daerah sini adalah daerah air, ya, aquifer, yang nanti kita bahas lebih lanjut lagi, karena ini baru minggu kemarin saya selesai pulang ke sini. Jadi saya tunjukkan sesuatu bahwa di dalamnya ini, paling tidak dari 18 sampai ke atas ini, itu adalah bangunan. Jadi bukan sesuatu yang natural di situ. Karena ada komponen-komponen semen, dan pasirnya saya ambil semua, saya analisis. Dari sini ke sini, itu lebih aneh lagi. Polanya sama dengan ini, tapi pasirnya lebih tipis-tipis. Makanya saya bingung di sini. Saya harus kalibrasi di beberapa tempat yang lain. Kebetulan
waktu kemarin itu alat logging resistivity kita masih problem. Jadi mungkin nanti kita akan datang lagi, kita akan bersihkan, kita akan coba logging resistivity di sini. Karena dengan logging resistivity kita tahu apakah benar ini 60.000 yang sini atau 50.000 ohm, di sini berapa ohm, tapi batunya keluar semua sudah. Dan menariknya Anda lihat kuning-kuning ini. Kuning-kuning ini adalah batu pasir yang saya katakan tadi semen tadi itu. Dan yang paling tebal itu ada di sini. Itu sekitar setengah meter ya, atau 30 cm, 40 cm kalau nggak salah. Ada boulder-boulder pebble-nya andesit juga. Dan itu karakternya sama dengan sungai yang 140 meter ke bawahnya. Jadi nggak mungkin ini batu ini adalah in situ. Nah, ini adalah sayatan tipis dari andesit di lubang bor itu. Tipikal lah andesit, kita punya piroksin dan juga kemudian banyak sekali les dari plagioklas. Ini baru tadi malam ini jadi sayatannya, tapi saya tunjukkan bahwa benar itu andesit memang. Tapi saya nggak melihat pola-pola alamiah di situ yang menunjukkan bahwa dia ada perubahan dari bagian pinggir ke tengah. Kalau biasanya kalau kita punya kekar kolom, karena dia itu membeku dari pinggir ke tengah, maka tengah kristalnya paling bagus, pinggir kristalnya yang paling paling halus. Jadi saya belum melihat seperti itu, karena baru satu sayatan yang jadi. Kemudian, nah ini beberapa, tapi yang lebih menarik lagi, jadi di level 2 kita sudah bisa mendapatkan gambaran kira-kira minimum sampai 18 meter. Itu adalah bangunan yang dibikin manusia ke atas. Jadi bukan hanya di atas, masalahnya adalah kenapa mereka bangun dari bawah ke situ? Apakah fondasi itu butuh 18 meter? Itu pertanyaannya. Jadi dari situ kemudian kita lanjutkan ke teras 5, di belakang teras 5. Di teras 5 itu ternyata lebih seru lagi. Di atas ini 7 meter itu nggak ada batu sama sekali, tapi soil, tanah. Dan tanahnya itu nggak sesuai karakternya dengan batu yang saya temukan di sininya. Tanahnya itu tanah uruk semua. Jadi 7,5 meter malah ini. Ini tanah semua. Kadang-kadang Anda bisa lihat ini hilang karena flashing semua. Karena flashing. Setelah itu kita dapat andesit. Andesitnya ini udah rusak semua andesitnya, tapi bentuk-bentuk pentagonalnya masih ada, mendatar, kelihatan sekali. Kemudian, nah ini serunya. Di kedalaman 8 meter ini, pipa bor kami dihisap. Dihisap 2 meter terus-menerus, air itu hilang semua, loss semuanya. Loss semuanya, kemudian kita dapatkan pasir yang seragam butirnya. Coba ada pasir di situ. Makanya saya buka aja di sini. Kita nggak tutup-tutupin semua. Ada pasir yang seolah-olah diayak oleh manusia. Itu pasir itu. Halus sekali. Keluar terus-menerus. Pasir sungai. Jadi ini pasirnya. Jadi Anda bisa lihat. Dan ini seragam terus. Dan ini yang bikin pipa itu jepit-jepit terus. Terus